Shalom, memperkenalkan nama lengkap saya Maximilianus Yatnomalo, mahasiswa dari S3 Samarinda Kupang. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu mata kuliah manajemen keperawatan tentang mendelegasikan secara efektif. Yang pertama adalah latar belakang atau pengertian. Tugas di semua tingkat dan di semua pengaturan diperlukan untuk menetapkan dan mendelegasikan tugas kepada dan mengawasi pekerja perawatan kesehatan untuk melakukan secara efektif. Perawat harus mengembangkan keterampilan dalam pendelegasian, pembuatan prioritas, dan pengawasan asuhan keperawatan. Delegasi yang efektif dianggap sebagai keterampilan inti untuk praktik keperawatan profesional secara global. Berikut, delegasi sangat penting untuk kepemimpinan dan manajemen yang efektif serta produktivitas manajerial. Sebagai prinsip manajemen, pendelegasian diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan melalui pekerjaan staf perawat. Delegasi membutuhkan keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan penilaian klinis. Pengembangan keterampilan delegasi dimulai sejak awal karir akademis perawat, tetapi kemahiran dicapai dengan pendidikan dan pengalaman. Di sini juga ada beberapa hambatan terkait delegasi. Yang pertama, kurangnya kemauan untuk melakukan tugas, kurangnya keterampilan atau kenyamanan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas tersebut, merasa terlalu banyak bekerja atau persepsi tentang penugasan yang tidak adil, ketidakmampuan fisik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang berikut ada kegiatan keperawatan khusus untuk perawat terdaftar. Yang pertama, dapat melakukan semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh LPNS atau LPNS dan UAPS. Yang kedua, kegiatan yang membutuhkan pengetahuan atau perawatan khusus pertimbangan. Yang ketiga, merawat pasien yang tidak stabil dengan hasil yang tidak diharapkan. Yang empat, semua aspek penilaian proses keperawatan, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, inisiasi dan pemeliharaan, cairan intravena, pemberian intravena, obat-obatan, transfusi darah. Yang berikut di bawah arahan ANS. Dapat melakukan semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh USPS. Merawat pasien yang stabil dengan hasil yang dapat diprediksi, pengumpulan data dan pelaporan pasien ke RNS. Perbarui penilaian RN awal, pelaksanaan perawat pasien, memperkuat pendidikan pasien, ganti balutan dasar, pemberian obat tidak termasuk obat intravena di beberapa status, pemasangan kateter urin, pemantauan infus intravena, transfusi darah, dan intravena. Di bawah arahan FIN, hal berikut dapat dilakukan. Yang pertama, membantu pasien dengan living accreditation, membantu pasien dengan kebersihan tempat tidur, membantu ambulans dan pemindahan pembalut, beri makan pasien tanpa menelan, tindakan pemecahan, mengumpulkan spesimen, mengumpulkan data pasien, tanda vital, bobot, intak, dan OPO, serta pelaporan ke AN. 5 hak delegasi. Yang pertama, tugas benar orang yang tepat, arah atau komunikasi benar, pengawasan atau evaluasi yang benar, proses delegasi. Yang berikut fungsi kepemimpinan dan manajemen. Ajukan pertanyaan tentang delegasi dan mencari klarifikasi harapan jika diperlukan. Pemahaman afirma tentang
Harapan menentukan komunikasi metode antara perawat dan tenaga pembantu, mengkomunikasikan kesediaan dan ketersediaan untuk membimbing dan mendukung asisten, menentukan komunikasi dan rencana tindakan dalam situasi darurat. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudari. Shalom.